Halo Arkademian, di video sebelumnya kita sudah mengenal endpoint dan REST API. Pada video kali ini kita kenalan dengan MongoDB yuk. MongoDB atau Mongo Database adalah sebuah sistem database yang sifatnya closed platform. Closed platform maksudnya adalah dapat diinstal di operasi sistem seperti Windows, macOS, maupun Linux jika telah disetujui oleh developer dari masing-masing sistem operasi. Oh iya, database sendiri terbagi menjadi dua, yaitu SQL dan NoSQL. MongoDB termasuk ke dalam kategori NoSQL, sehingga tentu saja transaksi menggunakan bahasa SQL tidak dapat dilakukan di MongoDB. Output database dari MongoDB berbentuk JSON. Kita dapat menggunakan komen yang telah disediakan dalam dokumentasi MongoDB untuk melakukan beberapa perintah, seperti pencarian, insert, maupun delete. MongoDB dapat digunakan untuk banyak hal, seperti transaksi database dan juga menyimpan data yang kita perlukan untuk disimpan dan dibaca oleh klien. MongoDB dikenal dengan performanya yang cukup baik, terbukti karena telah digunakan oleh banyak perusahaan besar seperti Expedia, Bosch, MetLife, dan Cisco. Daripada kelamaan, sekarang kita belajar cara instalasi MongoDB yuk. Untuk mendapatkan installer MongoDB, sebelumnya masuk dulu ke website www.mongodb.com. Lalu klik tombol MongoDB di pojok kanan atas. Selanjutnya masuk ke tab Community Server dan download sesuai sistem operasi yang kita miliki. Sebagai contoh, OS X. Jika Arkademian menggunakan Windows atau Linux, tinggal menyesuaikan dengan link download yang tersedia ya. Selanjutnya, setelah download berhasil, lakukan instalasi sesuai petunjuk yang tersedia. Tada, instalasi selesai, kita lakukan pengecekan dulu ya terhadap MongoDB-nya. Caranya, ketikkan Mongo pada terminal dan tekan Enter. Jika tampilan sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah masuk dalam Shell Mongo. Shell Mongo adalah tampilan muka yang interaktif untuk MongoDB. Nah, kemudian kita cek lagi dengan memasukkan data contoh yang sudah kita miliki sebelumnya. Dalam kasus ini, kita akan memasukkan db.nama database misalnya saja Arkademi, diikuti .insert1. Setelah itu, masukkan data nama arc, ditutup dengan tanda kurung. Data tersebut akan disimpan dalam bentuk JSON. Sedikit penjelasan dari kode ini. DB merujuk ke sistem environment database yang terdapat dalam Mongo. Lalu, Arkademi merujuk pada nama database kita. Sedangkan insert1 adalah fungsi untuk memasukkan dokumen ke database. Jika kita baca keseluruhan, fungsi insert1 akan memasukkan data ke database bernama Arkademi. Kemudian yang berada di dalam kurung adalah data yang akan kita masukkan. Sebagai contoh adalah nama. Nama ini memiliki value arc. Langsung saja kita eksekusi kode ini dengan menekan Enter. Setelah itu akan muncul peringatan acknowledged true yang berarti komen ini berhasil dieksekusi. Di sini Arkademian bisa melihat insert ID. Insert ID adalah ID yang diberikan oleh MongoDB secara unik. Setiap dokumen memiliki ID yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap data yang kita eksekusi tadi. Apakah sudah masuk dalam database? Caranya ketik db.nama database diikuti find dan tekan enter. Nah, terlihat kan di sini kita disuguhi data yang kita masukkan tadi, yaitu nama arc dengan ID yang sesuai dengan yang kita dapatkan pada insert ID. Kemudian kita akan belajar cara untuk menampilkan semua data pada collection database MongoDB. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke database. Misal nama database kita adalah Arkademi, maka kita ketikkan use Arkademi dan tekan enter. Apabila kita disuguhi dengan switch to DB Arkademi, berarti kita berhasil masuk ke database Arkademi.
Untuk menampilkan semua data, kita ketikkan db.nama koleksi. Contoh nama koleksinya adalah siswa. Lalu ketikkan find dalam kurung titik 2 dan enter. Kemudian kita akan disuguhi dengan data-data yang ada di collection siswa di database Arkademi. Dokumen-dokumen yang ditampilkan berbentuk JSON, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Syntax find juga bisa digunakan untuk mencari objek spesifik, misalnya saja mencari nama siswa Rehan. Caranya ketikkan db.siswa.find. Lalu dalam tanda dalam kurung, masukkan key atau nama tabel sesuai yang diinginkan. Dalam kasus ini karena kita ingin mencari nama, masukkan field name. Kemudian tutup dengan tanda kurung bracket, lalu diikuti $EQ. $EQ berfungsi untuk mencari value yang sama dengan apa yang kita masukkan. Dalam hal ini kita mencari siswa dengan nama Rehan, kemudian tutup lagi dengan tanda kurung diakhiri titik koma dan enter. Dengan kode ini, database akan menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu siswa dengan nama Rehan. Selanjutnya, kita akan belajar cara memasukkan data ke dalam collection MongoDB. Pertama-tama, masukkan database yang kita inginkan, misal ke database Arkademi dengan mengetikkan use Arkademi. Lalu ketikkan db.nama collection kita. Misal nama collectionnya yaitu siswa. Untuk memasukkan dokumen terdapat dua fungsi yang kembar tapi beda, yaitu insert one dan insert many. Insert one diperuntukkan untuk memasukkan data yang hanya berjumlah satu dokumen saja. Sementara insert many dapat digunakan untuk memasukkan banyak data dalam bentuk array. Supaya lebih jelas, pertama kita coba fungsi insert one dulu ya. Ikuti kode tadi dengan fungsi .insert1, diikuti tanda buka kurung dan juga kurung bracket yang melambangkan JSON. Kemudian ikuti nama Agung dengan alamat Jakarta, lalu tutup dengan kurung tutup dan titik koma. Jangan lupa tekan enter. Apabila kita telah menerima inserted ID dan peringatan seperti ini, berarti data berhasil masuk. Lalu kita dapat mencarinya melalui db.siswa.find. Terlihat data siswa dengan nama Agung dengan alamat Jakarta sudah masuk. Selanjutnya kita akan belajar fungsi insert many, yaitu memasukkan banyak data dalam sekali komen. Ketikkan db.siswa.insertMany diikuti dengan tanda kurung siku. Berbeda dengan insert one karena kita menggunakan array sehingga kita menambahkan satu tanda kurung siku di sini. Kemudian definisikan dokumennya. Setiap dokumen akan dipisah oleh koma, misalnya Ani alamat Bandung, diikuti koma. Tanda koma ini akan memisahkan antara dokumen satu dengan dokumen yang lain. Lalu masukkan lagi nama Ari, alamat Surabaya. Lalu kita lengkapi tutup kurungnya, diikuti titik koma dan tekan enter. Kemudian muncul acknowledged true, kemudian inserted ID berupa array, dan menandakan bahwa objek yang kita ketikkan di sini telah masuk ke dalam database. Kemudian kita akan cek db.siswa.find lalu enter. Nah, Ani dan Ari telah berhasil masuk di collection siswa dalam database Arkademi. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca satu dokumen spesifik dalam banyak dokumen. Caranya masuk ke DB Arkademi dulu dan masuk ke salah satu data pada database yaitu siswa. Nah, di sini kita punya banyak data dan kita ingin membaca satu data saja. Kita dapat menggunakan fungsi find one. Caranya ketikkan db.siswa.find1, lalu kita masukkan penentunya, misalnya saja Ani. Sebelumnya kita copy dulu objek ID Ani, lalu buat dokumen underscore ID, karena penentu yang kita pilih adalah objek ID. Diikuti titik 2 lalu masukkan objek ID yang sudah kita copy tadi.
dan tutup dengan kurung, kemudian enter. Terlihat hanya dokumen Ani saja yang tampil sesuai dengan kode yang sudah didefinisikan tadi, yaitu objek ID dan hanya satu dokumen saja yang terlihat. Hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya array yang dilambangkan dengan kurung siku, tetapi hanya memiliki tanda kurung kurawal. Arkademian masih ingat kan fungsi array tadi digunakan hanya ketika ingin melihat banyak dokumen. Pada contoh ini kan kita hanya membuka satu dokumen, makanya tidak ada tanda kurung siku di sini. Selanjutnya kita akan belajar cara mengupdate dokumen dalam MongoDB. Caranya cukup mudah. Tadi kita sudah mengenal beberapa objek yang sudah ada, misalnya siswa. Untuk mengupdate dokumen, gunakan fungsi update one. Coba ketikkan db.nama collection yaitu siswa, diikuti .update one, lalu tentukan objek mana yang akan diupdate. Oh iya, pastikan objek ini memiliki ID unik seperti objek ID. Jadi kita gunakan saja objek ID ya. Definisikan value-nya dengan underscore ID, lalu kita copy salah satu objek ID misal siswa dengan data 0, lalu masukkan dalam line ini, tutup kurungnya dengan lengkap. Kemudian pada parameter kedua kita isikan dengan $set, lalu kita isikan data yang akan kita update dalam tanda kurung ini. Misalnya update namanya menjadi hari, lalu update juga alamatnya menjadi Bali. Eksekusi dengan cara klik enter. Jika muncul seperti ini dan match count-nya 1 atau bisa saja lebih dari 1, berarti dokumen berhasil dimodifikasi. Kita cek dulu ya dengan mengetikkan db.siswa.find, kemudian enter. Nah, terlihat kan dokumen yang 0 tadi berubah menjadi hari dengan alamat Bali. Selanjutnya kita akan belajar cara menghapus dokumen dari collection dengan fungsi delete one. Caranya mudah juga, tinggal ketikkan db.nama collection siswa, diikuti fungsi delete one. Oh iya, fungsi ini digunakan untuk menghapus satu dokumen saja ya. Kemudian kita ketikkan identifier yang akan kita gunakan untuk menemukan objek mana yang akan dihapus, yaitu sama dengan tadi dengan underscore ID. Misalnya saja kita akan menghapus Arkademi. Kita copy dulu objek ID-nya, masukkan sebagai value di sini, dan lengkapi tanda tutup kurungnya, lalu eksekusi menggunakan enter. Apabila muncul peringatan seperti ini dengan deleted count 1 atau lebih dari 1, berarti hasil eksekusi tersebut telah berhasil. Cek lagi dengan mengetikkan db.siswa.find, lalu tekan enter. Nah, dokumen Arkademi sudah tidak ada lagi dalam collection siswa. Itulah cara menghapus dokumen dari collection di MongoDB. Selesai! Di video kali ini kita sudah belajar banyak mengenai MongoDB. Berikut beberapa fungsinya untuk menampilkan dokumen, memasukkan dokumen, mengupdate dokumen, maupun menghapus dokumen dalam MongoDB. Bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan? Selanjutnya kita akan membuat proyek sederhana menggunakan Node.js dan juga MongoDB. Arkademian masih bingung? Kita bisa diskusi bareng loh di forum.arkademi.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!